Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-5 dan 6 dari surah Yunus. Ayat yang ke-5 dan ke-6 dari surah Yunus adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang memiliki tanda-tanda kekuasaan di alam semesta ini yang boleh kita perhatikan, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yaitu matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, kemudian pertukaran malam dan siang. Malam, kemudian siang, kemudian malam lagi, kemudian siang lagi. Dan dapat kita saksikan, setiap hari kita menyaksikannya, kesemuanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Menerangkan Allah itu ada. Menerangkan Allah itu yang mengatur alam semesta. Menerangkan Allah yang maha berkuasa ke atas segala yang ada. Maka apabila mengenal Allah yang mengatur alam semesta ini, kemudian alam semesta yang diatur ini berkaitan dengan hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, mendatangkan manfaat bagi hidup kita, dan kita tidak bisa lepas dari alam semesta ini, maka hendaknya membuat kita bersyukur, mensyukuri Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Nah, Allah menanti dari hamba-hambanya, mana bukti kamu memuliakanku wahai hambaku? Aku sudah menurunkan Al-Quran, mana buktinya kamu memuliakanku? Kalau ya kamu memuliakanku, maka terima Al-Quran, berakui kebenaran Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran. Dan aku juga sudah mengutus Rasul, kuturunkan Al-Quran kepadanya, kemudian Rasul itu menyampaikannya kepadamu, maka mana buktimu? Buktimu mengagungkanku, memuliakanku, meninggikanku, mensucikanku, yaitu ada tidak kamu mengikuti Rasul yang kuutus itu? Ada tidak kamu percaya kepada Rasul yang diutus itu? Nah, inilah tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini menerangkan tentang dirinya sebagai yang menjadikan matahari itu bersinar dan yang menjadikan bulan itu bercahaya, dan adanya malam dan siang yang saling ganti berganti, tukar, kemudian yang satu pergi, yang satunya datang. Nah, ini semua adalah untuk mengingatkan manusia kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Kaitan dengan ayat sebelum ini jelas seperti yang kita sampaikan tadi.
Karena ayat-ayat sebelum ini, mulai dari awal surah Yunus, Allah menerangkan tentang Al-Quran yang telah diturunkannya itu mengandung hikmah, maka percayai. Kemudian Al-Quran yang diturunkannya itu diturunkan kepada Rasul yang diutus, maka percayai. Jadi di sini Allah menyampaikan firman-Nya, menerangkan tentang dirinya, supaya manusia berfikirlah dengan waras, sadarlah, jangan lupa, jangan lalai, fokus, berikan tumpuan kepada kebenaran yang utama, yaitu Allah sebagai pencipta alam semesta, pengatur alam semesta. Kemudian Allah menanti dari hamba-hamba yang diciptakan di alam semesta ini supaya beribadah kepadanya, karena untuk itulah mereka diciptakan di permukaan bumi ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tumpuan kata ibadah, itu mesti terus diperhatikan. Bahwasanya hidup kita ini, misi kita hidup, tujuan kita hidup, diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Dan ingat, kehidupan bukan hanya kehidupan di dunia ini saja. Kehidupan masih ada lagi, kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat, yang isinya nanti adalah pembalasan. Hidup di dunia sebagai ujian. Beriman nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Kafir, tak mau beriman, maka nanti akan menerima siksaan, azab. Yang pertama, kelompok pertama dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang beriman. Kelompok kedua dimasukkan ke dalam neraka. Dan dua saja tempat nanti di akhirat, yaitu kalau seseorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka sekarang inilah kita memilih jalan hidup yang benar, supaya nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelum ini. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan mempelajari kandungan Al-Quran, menjadikan kita ini hamba-hamba yang tetap senantiasa mengikuti petunjuknya, yaitu berada di atas jalan yang lurus. Ihdina, sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, tetapkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus sampai kami menutup usia ini, sampai ke penghujung umur kami, yaitu kami menghadapmu dalam keadaan beriman. Setelah kami beramal saleh sepanjang hayat kami mati dalam keadaan beriman. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan mukminan, beriman, qad amilas salihat, sebelumnya ia telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Nah, ini yang mau kita kejar, ini yang mau kita capai, ini yang mau kita dapatkan, yaitu derajat yang tinggi di dalam surga nanti. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan di dunia ini sementara, sebentar saja, sampai waktunya kita akan tinggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Maka jangan tertipu oleh dunia, oleh kesenangan dunia. Wa innad daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Tapi banyak manusia tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui dalam kebodohan, atau mengetahui tetapi lalai dalam kelalaian. Hanyut oleh apa? Oleh keinginan mengumpulkan harta benda dunia yang tidak puas-puas untuk mengumpulkannya. Tamak kepada dunia ini. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga. Andaikan diberi satu lembah yang penuh dengan gunung, yang penuh dengan emas, dia akan inginkan lagi lembah yang kedua penuh dengan emas. Padahal satu lembah itu saja sudah tak mampu ia menghabiskan di sepanjang hayatnya, bahkan untuk keturunan-keturunannya.
Tapi karena tamak manusia, tak pernah merasa puas, manusia terus mengejar dunia. Akhirnya yang dikejar pun tak dapat, dan kalau dapat pun akan ditinggalkan juga. Ada beli baju yang mahal, yang berharga, tak akan kita bawa ke dalam kubur. Akan ditanggalkan baju yang mahal, diganti dengan 3 lapis yang tipis, yang tidak berwarna, tidak berjahit, kain kafan. Akan kita bawa kenderaan yang kita beli? Tidak. Rumah yang kita diami? Tidak. Bahkan ahli keluarga kita, pasangan hidup, anak-anak, tak akan ada yang mendampingi. Maka kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat nanti. Bukan bermakna kita meninggalkan dunia, tidak. Tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanya sebagai sarana, wasilah untuk menuju akhirat. Karena yang menjadi tujuan adalah akhirat. Jangan lupa tujuan. Karena banyak orang yang dalam perjalanannya lupa tujuan. Mau pergi ke Padang, Sumatera Barat, tujuannya ke Sumatera Barat, tetapi karena dilalaikan oleh yang ada di kiri kanan, oh ini gunung ini baguslah, maka dia pun sibuk dengan gunung, menatap gunung, menaiki gunung, menuruni gunung. Habis umurnya di situ, tak sampai ke tujuan. Atau melihat lembah, oh lembah ini dalam, bagus sekali ini, apa kira-kira di bawahnya, dia turuni lembah. Atau pohon-pohon yang ada di kiri kanan, sibuk, asyik dengan pohon-pohon tersebut, terpukau oleh indahnya pohon-pohon tersebut, akhirnya tak sampai ke tujuan. Padahal tujuan kita adalah umpamanya dalam perjalanan ke Padang. Dalam hidup kita ini, perjalanan kita adalah syurga. Karena di syurga itu ada kenikmatan, dan kenikmatan yang paling tinggi di dalam syurga itu adalah bertemu dengan Allah, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu wajah putih berseri, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu putih berseri, ila rabbiha nadhirah, kepada zat Allah. Wajah-wajah itu melihat, memandang zat Allah. Bisa kita melihat zat Allah nanti di dalam syurga? Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kamu akan melihat zat Allah sama seperti kamu melihat bulan purnama di dunia. Bisa kita melihat bulan purnama di dunia? Bisa. Sakit mata kita melihatnya? Tidak. Begitu jugalah nanti penghuni surga akan melihat zat Allah di dalam surga. Itu adalah kerinduan, dan mudah-mudahan rindu kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah ia beramal saleh ketika di dunia, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah sebagai mukaddimah, sekaligus juga adalah motivasi, semangat kita untuk beramal lagi. Dan kita di sini menuntut ilmu, menggali apa yang terkandung dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tujuannya adalah untuk mengokohkan kita lagi dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. 2 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang kelima dan ayat yang keenam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebelum sampai ke tafsir ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan menterjemahkan kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard
la ayatil liqaumin yattaqun. Allah berfirman, huwallazi, dialah Allah yang. Jadi ayat ini menerangkan tentang Allah. Dialah Allah yang ja'ala, menjadikan, asy-syamsa, matahari, diya'an, bersinar, wal qamara, dan menjadikan bulan, nura, bercahaya. Untuk matahari diya, untuk bulan nur. Dua kata yang berbeda. Wa qaddarahu, dan Allah menentukan atau menetapkannya. Nyanyinya apa ini? Nya bulan, menetapkan bulan. Manazila, tempat-tempat. Jadi Allah tetapkan tempat-tempat bagi bulan dalam peredarannya. Sehingga kita lihat di tempat ini bulan nampak seperti sabit. Kemudian di tempat yang lain, karena bulan itu berpindah-pindah, di tempat yang lain kita lihat dari bumi bulan itu setengah bulat. Kemudian di tempat lain, bumi itu penuh bulat. Ini namanya tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, karena Allah takdirkan bulan itu juga beredar, berputar di angkasa. Lita'lamu, supaya kamu mengetahui, adada, bilangan, as-sinin, tahun. Dapat kita menyebut tahun 1439 Hijriah. Sebelum ini 1438 Hijriah. Bisa kita menetapkan angka-angka bagi tahun-tahun. Wal hisab, dan juga sebagai hisab, hitungan, bukan hanya tahun, bulan juga, hari juga, bukan hanya hari, menit juga, sampai kepada jam, menit, detik. Yaitu dengan peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran bumi, karena semua benda langit itu kullun fi falaki yasbahun. Setiap yang ada di langit itu ia beredar di garis edarnya masing-masing. Banyak itu, jutaan banyaknya, mungkin juga miliaran. Ya, itulah dia Allah yang maha berkuasa, yang mengatur dengan hebat sedemikian rupa. Dan tidak ada antara satu benda langit berantukan, bertabrakan dengan benda langit yang lainnya. Kalau bertabraklah matahari dengan planet yang besar, mungkin kita ini pun goncang di bumi ini. Karena bumi ini tidaklah terlalu besar berbanding dengan benda-benda langit yang lainnya. Masih banyak lagi benda langit yang lain yang lebih besar dari bumi ini. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ini penetapan Allah. Ma, tidaklah, khalaqa, menciptakan, Allah tidaklah Allah menciptakan dzalika, yang sedemikian itu, yaitu ada matahari, bulan, kemudian beredar, berada di tempat-tempat mereka dalam peredarannya, illa, kecuali, bil haqq, dengan kebenaran. Kalau dengan kebenaran, maka teratur, rapi, dapat diketahui ukurannya, mulai dari detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya. Yufassilu, Allah memperinci, membuat perincian. Al-ayat, yaitu ayat-ayat, yaitu dengan menjelaskan dengan terperinci melalui ayat-ayat, yaitu firman-firmannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Bagi yang mengetahui, Allah berikan lagi perinciannya. Bagi yang mengetahui lagi, perinciannya lagi. Bagi yang mengetahui lagi, perincian lagi. Sehingga semakin berilmu kita, semakin banyak yang kita tak tahu tentang alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberikan perincian bagi kaum yang mengetahui. Maka ada yang memahaminya secara global, secara dasar. Tetapi Allah memberikan perincian melalui
melalui tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini, sehingga melalui sains yang terus digali oleh manusia, yang diteliti oleh manusia, manusia mendapatkan satu yang baru, satu yang baru, satu yang baru. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Semakin mendapatkan banyak yang baru, semakin tahulah manusia, sadarlah manusia betapa kecil dan sedikitnya ilmu yang dimiliki. Lalu siapa yang besar? Siapa yang memiliki ilmu yang luas? Allah. Nah, itu yang penting itu. Allah itu, sampai kepada Allah, maka sampailah kita kepada inti dari pengajian. Kita ulang dari pangkal ayat. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Tidaklah Allah menciptakan yang sedemikian itu kecuali dengan kebenaran. Allah memperinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Selanjutnya ayat yang kedua. Inna, sesungguhnya, pada ikhtilaf, pertukaran atau pergantian, al-laili, malam, wan nahar, siang, wa ma khalaqa, dan tidaklah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dan tidaklah Allah menciptakan. Bukan. Ma di sini bukan ma nafi. Ma ini ma masdariyah. Ma, apa. Wa ma khalaqallah, dan apa-apa yang Allah ciptakan. Apa saja yang Allah ciptakan. Fis samawat, di langit. Di langit yang 7 lapis, yang kita pun tak tahu. Karena yang kita tahu hanyalah langit yang pertama, itu pun di bawahnya saja. Yang di atasnya kita pun tak tahu. Dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit yang 7 lapis, wal ard, dan bumi, la ayat, sungguh ia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yattaqun, bagi kaum yang bertakwa. Tadi bagi kaum yang mengetahui, sekarang bagi kaum yang bertakwa. Jadi ada dua ujung ayat. Yang satu bagi kaum yang mengetahui, yang berilmu. Satu lagi bagi kaum yang bertakwa, yang memelihara diri. Sesungguhnya di dalam pergantian atau pertukaran malam dan siang, dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bertakwa. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari adalah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yang bisa kita saksikan setiap hari, yaitu yang pertama, matahari yang bersinar. Kedua, bulan yang bercahaya. Itu yang pokok, yang besar sekali. Kalau ada yang punya mata tak melihatnya, itu keterlaluan. Karena matahari setiap hari bersinar, bulan di malam hari bercahaya. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang lainnya adalah pergantian malam dan siang, silih berganti. Apabila siang datang, malam pergi. Apabila malam datang, siang pun pergi. Nah, ini adalah juga tanda kekuasaan Allah. Tak ada manusia yang berkuasa. Saya ingin matahari bersinar selama-lamanya, tak ada malam datang, bulan purnama tiba. Tak bisa. Saya mau malam saja, dan malam itu adalah bulan purnama saja, tak berubah-ubah supaya terang malam ini. Tak bisa. Karena yang berkuasa di alam semesta ini bukan kita. Yang berkuasa adalah yang menciptakannya. Tahu dirilah kita jadinya. Kemudian begitu juga, saya mau memanjangkan malam supaya lama saya beristirahat. Tak bisa. Saya mau melamakan siang supaya panjang saya berdagang, supaya banyak saya dapat untung. Tak bisa. Karena yang berkuasa ke atas malam dan siang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Ramadan, yang dimaui adalah siangnya pendek supaya puasanya pendek, malamnya panjang supaya panjang dia beristirahat. Ada di tempat-tempat tertentu yang panjang sekali siangnya, sehingga sampai 20
jam lamanya siangnya. Jadi berpuasa 20 jam. 4 jam malam. Berbuka, setelah berbuka beribadah tarawih, dah sudah sahur pula. Nah, kemudian puasa lagi. Nah, mungkin orang yang di tempat itu ingin siangnya itu lebih pendek. Tapi mereka berkuasa untuk memendekkan siang? Tidak. Karena itulah dia tanda kekuasaan Allah yang manusia tidak mampu untuk mengendalikannya. Karena semua itu dikendalikan, diatur, ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mengenal Allah melalui tanda kekuasaannya, maka berimanlah kepada Allah, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Nah, konteksnya apabila dalam ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang Al-Quran dan Rasulullah, yang menurunkan Al-Quran itu Allah, maka terimalah Al-Quran. Kemudian yang mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul itu adalah Allah, maka percayalah kepada Rasul yang diutus oleh Allah, yaitu berimanlah kepada Rasul. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah dan berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, berkaitan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas sebenarnya dari mukaddimah ini, tapi kita ingin mendalami lagi kandungan ayat ini, maka kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang kelima dari surah Yunus ini dimulai dengan huwa, dia. Dia yang berfirman adalah Allah. Kemudian Allah berfirman, dialah. Dia yang dimasukkan adalah Allah itu sendiri. Maka Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Apa sebab? Sebab kalau dipersilahkan manusia untuk mengenal Allah dengan akal sendiri, tak akan mungkin dapat memahami Allah. Karena akal manusia sangat lemah sekali, memiliki kekuatan yang terbatas untuk memahami Allah yang maha agung, yang maha besar. Tak akan mungkin. Maka Allah memberitahukan dirinya supaya manusia lebih mudah mengenal Allah. Maka di sini pentingnya atau berharganya wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka bersyukur kita dengan adanya Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan, sehingga kita lebih mudah mengenal Allah. Orang-orang sebelum kita susah sekali mau mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Nampak gunung besar, dituhankan. Karena tak ada yang memberitahukan kepadanya siapa Tuhan yang sebenarnya. Nampak pohon besar, Tuhan. Disembahlah pohon besar, diletak sesajen di bawah pohon besar. Di Irian Jaya itu menuhankan buaya dituhankan. Ada di tengah benua Asia sana menuhankan sapi, menuhankan lembu. Nah, macam-macam dituhankan oleh manusia. Bahkan ada di negeri di daratan Asia juga menuhankan apa saja, semua menjadi Tuhan. Ada Tuhan laki-laki, dewa-dewa. Ada Tuhan perempuan, dewi-dewi. Dewa-dewa, dewi-dewi. Semua jadi Tuhan. Ini karena manusia mencoba dengan akalnya yang tak seberapa itu untuk mengetahui Tuhan yang sebenarnya. Maka supaya manusia tidak tersesat, Allah dengan kasih sayangnya memberitahukan tentang dirinya sebagai Tuhan. Sebelum ini sudah diterangkan, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Ayat sebelum ini, ayat yang ketiga. Kemudian Allah terangkan, Allah Tuhan yang sebenarnya adalah alladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang diperinci lagi. Nah, ini perincian namanya, detail, lebih terperinci, yaitu yang menjadikan matahari yang di bawah langit, bulan juga di bawah langit. Bisa dilihat oleh manusia. Matahari di siang hari bisa dilihat, bulan di malam hari bisa dilihat. Matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Dialah Allah. Allah menerangkan tentang dirinya, alladzi ja'ala, yang menjadikan asy-syamsa, matahari, diya, bersinar, wal qamara, dan bulan, nura, bercahaya. Ada di antara ulama tafsir menjelaskan dengan redaksi, dialah Allah yang
menciptakan sinar pada matahari dan menciptakan cahaya pada bulan. Jadi matahari memiliki sinar dan bulan memiliki cahaya. Itu dengan memahami diaan berbaris di atas sebagai maf'ulun bih yang kedua. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau memahaminya sebagai hal, keadaan matahari itu memancarkan cahaya, keadaan bulan itu juga memancarkan cahaya. Tetapi ketika matahari memancarkan cahaya, cahayanya itu terang, panas. Ketika bulan memancarkan cahaya, cahayanya itu lembut, dingin. Untuk cahaya yang panas disebut dia. Untuk cahaya yang dingin disebut nur. Maka banyak orang memberi nama anaknya yang lembut, biasanya perempuan, yaitu dengan nur. Nur hayati, nur baiti, nur aini. Banyak nur-nur ya. Nah, mungkin yang hadir ini pun banyak juga nur-nur. Bukan hanya yang perempuan, yang laki-laki juga nur hadi, nur syukri. Laki-laki juga menggunakan kata nur ini, yaitu cahaya yang lembut, yang dingin. Kalau di siang hari, di bawah cahaya matahari, matahari bersinar, kita mesti melindungi badan kita. Kalau tidak, kulit kita ini terasa panas. Apalagi di padang pasir, bisa terbakar kulit kita ini, menghitam, melepuh kata orang. Maka kita pun berteduh di bawah pohon atau di bawah payung, karena begitu panasnya siang hari, karena cahaya matahari itu panas. Tapi kalau malam hari, enggak. Malam hari cahayanya dingin, kita pun senang, sejuk, terasa enak sekali di bawah cahaya bulan. Matahari di siang hari, bulan di malam hari. Kalau kita lihat, sama tidak besar antara matahari dan bulan? Dari bumi ini nampak seperti matahari dan bulan sama besar, tetapi sebenarnya matahari jauh lebih besar dari bulan. Lalu mengapa nampak sama? Karena dari bumi. Karena yang satu sebenarnya jauh sekali, kemudian yang satu bumi dengan bulan jaraknya sangat dekat berbanding dengan matahari. Itu yang kita tahulah, itu dengan mata kepala kita. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan dengan mata kepala, dengan teropong. Teropong yang melihat benda yang sangat jauh. Namanya teropong apa namanya? Teleskop. Nah, lihatlah dengan teropong bintang. Maka yang jauh akan nampak, rupanya berjarak jauh rupanya. Antara satu dengan yang lain itu rupanya tidak di satu garis yang sama jaraknya dengan bumi ini. Dan di angkasa raya ini miliaran banyaknya benda-benda langit. Itu yang diberitahukan kepada kita. Yang diberitahukan sangat sedikit sekali. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Karena ada kata dia, ada kata nur, dua kata yang berbeda, maka ditambah lagi oleh ulama tafsir. Apa perbedaannya? Tadi perbedaannya adalah yang satu panas, yang satu dingin. Ada lagi yang menyebutnya matahari itu cahayanya dari dirinya sendiri. Nah, sementara bulan itu cahayanya bukan dari dirinya. Bulan itu sendiri tak bercahaya sebenarnya, tidak punya cahaya. Lalu, mengapa nampak bulan itu memancarkan cahaya? Bulan itu menerima cahaya matahari dan memantulkannya. Nampaklah dari bumi. Seperti apa perumpamannya? Seperti cermin. Nah, kalau lampu ini dia punya cahaya sendiri. Tapi nanti ada cermin di hadapan lampu. Nampak cermin itu memancarkan cahaya. Apakah cermin itu memiliki cahaya? Tidak. Cermin itu menangkap cahaya lampu dan memancarkannya kembali. Jadi Allah berkuasa. Yang ini ada cahayanya sendiri, yang ini tak ada cahayanya, tapi dia bisa menangkap dan memancarkan kembali. Ini siapa yang berkehendak seperti ini? Siapa?
Ini kan namanya kehendak. Yang ini diberi cahaya sendiri, yang ini tidak diberi cahaya sendiri, tapi menerima cahaya yang dari lain, kemudian memancarkannya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi lebih mengenal Allah. Maka manusia kalau mau menggunakan matanya itu akan menambah keimanannya. Tapi matanya dibuka tapi tidak menambah keimanan. Ini adalah orang yang buta mata. Sebenarnya yang buta bukan mata yang di kepala. Yang buta adalah mata yang ada di hati. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang di kepala, walakin ta'mal qulub. Akan tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di hati. Yang hati itu allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Kalau mata di kepala buta masih bisa melihat dengan mata hati. Tapi kalau mata hati yang sudah buta, satu pun tak bisa lagi dilihat dengan makna yang sebenarnya. Karena yang paling penting untuk dilihat bukan yang nyata-nyata ini. Karena yang menentukan yang nyata ini adalah yang gaib. Dan yang maha gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Dan yang paling gaib, yang tak mampu dicapai oleh panca indera manusia, oleh mata manusia, telinga manusia, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu ada? Tak ada siapa yang bisa menidakkan Allah, menafikan Allah. Karena adanya alam semesta ini pasti ada yang mengadakannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Matahari bersinar, dia. Ada di antara ulama tafsir memahami dia itu berbentuk jamak, plural. Kemudian nuran berbentuk mufrad. Ini dilihat dari jamak mufrad. Mufrad itu singular, bentuk satu. Untuk sinar matahari dibuat dalam bentuk banyak. Untuk bulan, cahaya bulan dibuat dalam bentuk satu. Ini apa maknanya ini? Setelah diperhatikan, dikaji, dilihat dengan mata kepala, rupanya matahari itu sinarnya itu bukan satu, sebenarnya banyak sinarnya. Kalau di pagi-pagi kita lihat putih-putih. Kemudian kalau sudah di tengah hari merah-merah. Kemudian kalau sudah di petang sore hari kuning-kuning. Kemudian kalau kita lihat ada pelangi, itu juga ada kaitannya dengan, maka nampak berbagai macam warnanya. Berarti cahaya matahari itu tidak satu, banyak sekali. Kemudian cahaya bulan, cahaya bulan satu, yaitu yang menyinari bumi ini di malam hari dan untuk mengindahkan suasana di alam semesta. Itu tujuannya untuk apa ini? Sinar matahari yang sedemikian kuatnya dan berbagai macam kekuatan ada di sinar matahari itu, tujuannya adalah untuk menaikkan air laut ini ke atas, membuat air laut menguap. 2/3 dari daratan bumi ini adalah laut, dibuat dia menguap ke atas. Apa yang membuatnya menguap? Sinar matahari yang panas itu. Kalau tak panas, tak jadi menguap. Kemudian setelah menguap, menggumpal menjadi awan. Kemudian ditolak, didorong oleh angin. Tadinya di atas laut, kemudian didorong ke arah darat. Dengan cahaya matahari itu juga ada pengaruhnya, sehingga menurunkan air itu kembali ke bumi, tapi menjatuhi darat. Jatuh dia ke darat. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Tadi air yang menguap dari laut itu rasanya apa? Asin. Asin tidak sesuai untuk kehidupan manusia. Kalau disiramkan ke tanaman, mati tanaman. Diberi minuman ke hewan binatang, mati hewan binatang. Kemudian dia menguap jadi awan, kemudian didorong oleh angin turun ke bumi. Yang tadi masin menguap, sekarang turun ke bumi berupa hujan. Masih masin?
Tidak, sudah tawar. Apa sebab? Karena yang tawar itu yang mendatangkan kehidupan. Siapa yang merubah air ini? Siapa? Kita hanya komentar saja. Dah ada hujan pula hari. Jangan sekedar komentar, gunakan akal fikiran. Karena semua itu tidak berlaku dengan kebetulan. Semua itu dengan ketentuan. Ada yang menentukannya. Yang menentukannya adalah Allah. Dan di antara yang mempengaruhi ketentuan itu diletakkan hukum sebab akibat, yaitu matahari yang bersinar. Kemudian juga bulan. Bulan bercahaya. Ada manfaatnya bagi kehidupan manusia? Ada. Karena kaitannya dengan bumi juga. Kita mengenal ada gravitas bulan yang membuat air yang ada di bumi pasang dan surut. Itu adalah manfaat bagi manusia, untuk kehidupan manusia. Jadi andaikan tak ada matahari, tak ada bulan, bagaimana manusia bisa hidup di muka bumi? Tidak. Nah, kamu wahai manusia bisa hidup dengan baik di muka bumi adalah karena Allah menciptakan matahari itu bersinar dan menciptakan bulan itu bercahaya. Masih belum nampak juga olehmu? Keterlaluanlah kamu ini. Nah, itu kira-kiralah bahasa orang awamnya seperti itu. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Itu kaitannya dengan cahaya, yaitu cahaya matahari, cahaya bulan. Wa qaddarahu manazila. Ini kaitan dengan tempat pula sekarang. Wa qaddarahu, dan menetapkannya. Nyaninya apa ini? Karena dua disebut sebelum ini, yaitu matahari dan bulan. Maka yang paling dekat sebelum ini apa? Bulan. Wa qaddarahu, Allah menetapkan tempat-tempat bulan. Wa qaddarahu manazila. Jadi ada tempat-tempat bulan. Kalau dalam kajian falak, angkasa, astronomi, disebutlah kalau bulan itu berada di 0 derajat tak nampak. Kalau bulan itu berada di 45 derajat, maka nampak dia seperti sabit. Kalau bulan itu berada di 90 derajat, maka nampak bulan itu setengah. Kalau bulan itu berada di 180 derajat, maka nampak bulan itu purnama. Maka kita pun kalau memasuk Ramadan, sudah nampak bulan belum? Belum, karena 0 derajat. Belum boleh memulai Ramadan. Jadi nampaknya bulan atau tidak nampak bulan, atau berubah-ubahnya bulan itu kita lihat dari muka bumi melalui cahaya yang ia pancarkan, itu adalah menentukan tempat-tempatnya di sana itu berbeda-beda. Nah, Allah menempatkan tempat-tempat itu sehingga nampak dia kecil seperti sabit, besar, 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 purnama, kembali lagi seperti tandan yang tua. Ini seperti yang disebutkan di dalam surah Yasin. Maka untuk apa semua itu? Manusia melihatnya. Untuk apa manusia melihatnya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, sehingga kita mudah untuk menjalani hidup ini. Sudah berapa hari? 3 hari. Dapat menggunakan kata 3 hari. Sudah berapa? 5 hari. Sudah berapa umur Bapak? 50 tahun. Dapat kata tahun di situ. Coba kalau tidak ada hitungan waktu ini, sudah berapa umur Bapak? Payah menyebutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan, dibuatlah ukuran waktu. Ada ukuran waktu dengan hari. Nah, yang dengan hari ini itulah berputarnya bumi ini dengan hari. Maka ada setengah hari malam, setengah hari lagi siang. Nah, berputar 1 hari. Setelah itu berputar pula bulan mengelilingi bumi. Berapa lamanya? 1 bulan. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, namanya 1 tahun. 1 tahun mengelilingi matahari. Ini yang sistem yang ada ini tetap sepanjang masa seperti ini. Itu namanya wa
qaddarahu, dan Allah menetapkannya dengan ketetapannya yang tidak berubah dari dahulu hingga sekarang. Seperti itu, lita'lamu, supaya kamu mengetahui adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan hisab. Kaitannya dengan ibadah apa? Karena tujuan hidup kita untuk beribadah. Adakah waktu itu kaitannya dengan ibadah? Oh ya, ada. Salat ada kaitan dengan waktu? Ada. Salat subuh kapan waktunya? Nah, salat zuhur kapan waktunya? Kaitannya dengan apa? Matahari. Salat maghrib kapan waktunya? Salat isya kapan waktunya? Tahu. Kemudian ketika kita mau memulai puasa Ramadan, kapan waktunya? Nah, melalui matahari dan bulan. Umpamanya lagi, kalau mau mengeluarkan zakat, umpamanya zakat itu berapa lama baru harta itu kita miliki sehingga wajib zakat itu dikeluarkan? 1 haul. 1 haul itu maknanya 1 apa? 1 tahun. Jadi sholat, puasa, zakat, haji juga nanti 9 Zulhijjah di Arafah. Itu juga kaitannya adalah dengan waktu. Wanita kalau dicerai atau ditinggal wafat, nanti ada masa iddahnya. Masa iddah itu pun juga dengan waktu. Jadi ibadah di dalam Islam berkaitan dengan waktu. Nah, untuk memudahkan manusia dalam beribadah, Allah tetapkan tempat-tempat yang ada di alam semesta ini, bagi matahari, bagi bulan, bagi bumi, semuanya beredar. Wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing beredar. Dengan peredaran masing-masing itu terciptalah waktu, yang waktu itu bisa dihitung. Wal hisab, hisab maknanya hitungan, yang bisa dihitung. Sekarang udah dihitung. Kalau berdasarkan sistem peredaran matahari, 1 tahun berapa? 365 hari, 1/4 hari. Tambah pula 1/4 lagi. 365 1/4. Kemudian kalau dengan sistem bulan, nah ada pula tahun kalender Hijriah yang kita gunakan, yaitu lebih kurang 354 hari. Nah, jadi sekarang ini umur bapak berapa? Sebenarnya perlu ditanya lagi orang yang bertanya itu, menurut apa? Nah, menurut matahari atau menurut bulan? Kalau menurut kalender Masehi 50 tahun umur saya. Tapi kalau menurut Hijriah udah bertambah umur saya ini 51 tahun setengah. Oh, berarti ada 2 pengukuran penentuan waktu, yaitu berdasarkan sistem matahari disebut dengan solar system. Kemudian ada pula dengan perhitungan bulan disebut dengan lunar system. Ini sistem-sistem ini, aturan yang tetap ini, siapa yang menetapkannya? Itu yang penting itu. Sampai ke pertanyaan itu mesti tahu jawabannya. Tak tahu jawabannya, keterlaluan. Itu keterlaluan itu. Siapa yang menetapkan sistem dan menjalankannya? Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Maka ayat ini berupa penetapan yang isinya adalah penegasan. Dengan tegas Allah menyebutkan tidaklah Allah menciptakan itu dzalika, itu yang mana? Itu yang tadi disebutkan, yaitu matahari yang bersinar, kemudian bulan yang bercahaya, kemudian ditempatkan di tempat masing-masing. Semua itu illa bil haq, tidaklah diciptakan kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan kesungguhan, bukan dengan main-main. Dengan kesungguhan mendatangkan manfaat. Nah, lihat, subhanallah, hebat sekali tanda kekuasaan Allah. Tak ada siapa yang bisa mengingkarinya. Yufassilul ayat, Allah memperinci, mendetilkan al-ayat, tanda-tanda kekuasaan. Kalau disebut al-ayat, ada 3 maknanya di dalam Al-Quran. Al-ayat, ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca ini namanya ayat. Ayat yang kedua adalah mukjizat. Nah, mukjizat itu adalah ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Kepada Nabi Musa dahulu apa? Tongkat umpamanya. Kemudian kepada Nabi Muhammad apa? Nih Al-Quran membelah bulan umpamanya.
Kemudian kepada Nabi Ibrahim dahulu apa mukjizat? Masuk ke dalam api, api tidak membakar. Mukjizat, yaitu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kemudian al-ayat yang ketiga, tanda kekuasaan yang ketiga adalah ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini menerangkan tentang kekuasaan Allah. Cobalah lihat, silakan lihat. Satu saja, ambillah yang paling kecil saja. Apa? Umpamanya ada hinggap lalat di badan kita ya. Coba lihat lalat itu, penciptaan lalat, kecil penciptaan lalat. Ini menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa membuat hewan kecil, cukup semua ada di situ. Matanya ada. Apalagi yang dipunyai lalat, kaki-kakinya ada, sayap-sayapnya ada. Apalagi? Allahu Akbar. Luar biasa. Ada siapa yang bisa menciptakan mobil kecil sekali? Yang mobil kecil seperti lalat itu semua ada di situ. Bisa? Itu aja tak bisa. Apalagi yang lebih kecil dari lalat? Ada lagi yang lebih kecil dari lalat? Ada banyak sekali. Nah, dari tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, hendaknya segera membuat manusia itu mendekat kepada Allah. Karena tanda kekuasaan banyak sekali di alam semesta. Di atas angkasa raya ada, di bumi ini pun juga banyak. Buka saja mata, tanda kekuasaan. Maka kalau ada orang yang ahli dalam sains, saintis, umpamanya pakar dalam bidang sains, tapi tidak beriman kepada Allah, ini keras kepala orangnya ini. Orangnya sombong, angkuh, karena yang ia pelajari itu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak juga saintis itu yang dahulunya tidak beriman kepada Allah, setelah mengkaji menjadi beriman. Karena tak mungkin semua yang ia lihat, yang perhatikan itu dengan teliti, dengan sistem yang teratur dan rapi, diciptakan dengan sia-sia. Pastinya ada yang menciptakannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Maka la ayat, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yufassilul ayat, Allah membuat perincian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Bagi kaum yang mengetahui, Allah perincikan lagi. Bagi kaum yang mengetahui, perincikan lagi. Akhirnya orang yang berilmu, setiap kali mengikuti perincian-perincian dari ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, membuat mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadi pakar. Jadi ada orang yang mengaji mata saja, mata, jadi pakar mata. Kulit, jadi pakar kulit. Rupanya meskipun pakar sekalipun tak juga menguasai yang berkaitan dengan kulit semuanya, enggak. Rupanya dia masih juga belum tahu bahagian besar yang berkaitan dengan kulit. Berbanding dengan orang lain sudah banyak dia tahu, tapi berbanding yang belum dia ketahui, masih banyak rupanya yang belum dia dapatkan. Nah, ketika sampai ke tahap seperti itu, pakar sepakar apapun, maka di sana ada yang lebih berilmu. Karena ilmu manusia seperti yang kita sebutkan sebelum ini, sama ibaratnya seperti air yang diambil oleh burung dengan paruhnya dari laut yang begitu banyak. Kumpulkan ilmu manusia semuanya, 2-3 tetes yang terambil dari laut. Maka fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu di atasnya, ada lagi yang lebih berilmu, dan yang maha berilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini disampaikan dengan cara global. Perinciannya silahkan manusia mengkajinya sendiri. Nah, jadi ayat Al-Quran ada perincian, tapi tidaklah terperinci ketika kita membuat penelitian secara saintifik. Nah, Allah persilakan manusia untuk mengkajinya sendiri. Karena Al-Quran bukan kitab sains. Al-Quran itu kitab petunjuk. Kalau ada mengandung sains, maka tujuannya adalah untuk menyambungkannya kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini dijalankan secara saintifik, sebab akibat.
Baik, berikutnya lagi. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang. Pada pergantian malam dan siang. Bermakna malam berganti? Ya, malam berganti. Apabila malam datang, siang pergi. Apabila siang datang, malam pergi. Ini malam dan siang datang pergi ini bagaimana ini ceritanya ini? Oh, ceritanya adalah matahari itu bersinar, kemudian menyinari bumi dan bumi itu berputar. Nah, ketika kita berada di atas bumi dan di arah sana ada matahari, berarti kita berada di siang hari. Bumi terus berputar dan kita berada di belakang dari arah matahari. Tak sampai cahaya matahari ke tempat kita berada seperti sekarang ini. Tak sampai cahaya matahari sekarang, maka kita berada di malam hari. Karena peredaran bumi itulah, maka berlakulah malam dan siang. Mana yang lebih dahulu, siang atau malam? Malam atau siang? Di dalam ayat ini Allah menyebut malam dulu baru siang. Oh, berarti malam lebih dahulu dari siang. Maka kita berpuasa, masuknya satu Ramadan itu adalah malam. Dahulu terbenam matahari, mulailah hari di dalam Islam. Tapi beda dengan yang satu lagi. Yang satu lagi itu permulaan hari itu 00, yaitu jam 12 tengah malam. Maka di dalam Islam kita memahami hari itu adalah dari terbenamnya matahari. Itu menjadi ukuran awalnya waktu satu hari satu malam itu adalah dengan malamnya terlebih dahulu, kemudian baru siangnya. Pertukaran malam dan siang. Kata pertukaran, ikhtilaf. Sebenarnya kata ikhtilaf ini bukan hanya pertukaran, juga maknanya perbedaan. Ikhtilaf, perbedaan, perselisihan. Kalau disebut perselisihan, berselisih, ya selisih. Umpamanya ketika malam datang, siang pergi, selisih. Juga makna berselisih di sini berselisih dari ukurannya. Kadang-kadang malam yang panjang, kadang-kadang siang yang panjang, bertukar. Kadang-kadang di satu tempat antara malam dan siang itu malamnya panjang terus, malamnya lawannya siang pendek saja, tak sampai siang itu lebih panjang dari malam. Nah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan itu dengan hukum alam itu juga, yaitu dengan peredaran yang ada di angkasa raya, dengan tempat-tempat di mana mereka itu beredar. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam dan siang. Malam Allah ciptakan, siang juga Allah ciptakan, masing-masing punya manfaat. Tadi matahari ada manfaat, bulan ada manfaat, malam ada manfaat. Apa manfaat malam? Untuk manusia beristirahat. Siang, apa manfaat siang? Untuk manusia bekerja. Itu baru satu dari hikmah yang kita sebut. Dan masih banyak hikmah yang lainnya. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan, untuk haiwan, untuk alam semesta, untuk udara, untuk air, untuk tanah, untuk gunung. Nah, kalau disebut semua, ada pengaruhnya apabila kita kaitkan dengan malam dan siang, apabila kita kaitkan dengan matahari dan bulan. Karena semua yang ada di alam semesta ini saling berkait, dan saling berkait tapi dalam satu aturan yang rapi, yang tidak konflik. Konflik, apa konflik itu? Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini adalah kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Dalam tubuh kita pun juga banyak sistem sebenarnya. Ada sistem pernafasan. Kemudian ada lagi sistem apa? Ada sistem peredaran darah. Ada sistem apa lagi? Banyak sekali sistem ini. Banyak sistem. Di mata ini ada sistem. Di telinga ada sistem. Di jantung ada lagi. Di ginjal ada lagi. Masing-masing ada sistem. Tetapi tidak konflik antara satu dengan yang lainnya.
Ini menunjukkan tentang di sana ada yang mengaturnya. Karena setiap yang teratur pasti ada yang mengaturnya. Nah, yang mengaturnya itu adalah yang mencipta. Karena dia mengetahui akan ciptaannya. Karena yang mengetahui yang bisa mengatur. Yang tak mengetahui tak bisa mengatur. Presiden kalau tidak mengetahui bagaimana apa saja yang ada dalam sebuah negara, maka takkan bisa dia mengatur sebuah negara. Karena untuk mengatur itu perlu pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin mudah untuk mengatur. Pengetahuan tentang apa yang akan diatur. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang sangat luas, maka Allah mudah untuk mengatur alam semesta yang besarnya sedemikian rupa. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh. Dan apa saja yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dan apa saja yang Allah ciptakan. Tadi Allah membuat perincian, tapi belum lagi terperinci, yaitu Allah menyebut matahari, Allah menyebut bulan, Allah menyebut malam, Allah menyebut siang. Sekarang Allah sebut secara umum. Dan apa saja yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Mengapa Allah sebutkan di akhir ini setelah tadi secara khusus satu-satu, kemudian sekarang secara umum? Karena Allah menginginkan, tidak ingin membuat perinciannya sangat terperinci sekali, tidak. Tapi Allah ingin manusia melalui ciptaan Allah yang umum itu cukup hendaknya untuk mengenal Allah yang menciptakan alam semesta ini. Supaya apa? La ayatil liqaumi yattaqun, supaya kaum yang bertakwa itu mendapat manfaat dari tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Untuk kaum yang bertakwa, siapa itu orang kaum yang bertakwa? Yang dimaksudkan dengan kaum yang bertakwa itu adalah kaum yang memelihara diri dari murka Allah. Nah, dia ingin memelihara diri dari api neraka. Maka dengan tanda kekuasaan Allah membuatnya menjadi mengenal dirinya siapa dan mengenal Allah itu siapa. Kemudian ia memahami bahwasanya dirinya adalah yang dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka ia akan pastikan setiap apa yang ia lakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah itulah pencipta dirinya. Karena dengan cara seperti itulah, dengan sesuai apa yang dilakukan dengan apa yang Allah kehendaki, terpelihara diri dari api neraka. Itulah dia kaum yang bertakwa. Kalau kita gandeng dua ayat ini sekali dengan melihat ujungnya, yang pertama adalah untuk kaum yang mengetahui, dan yang kedua untuk kaum yang bertakwa, yaitu dengan mengetahui, dengan pengetahuan kita akan mengetahui hakikat segala sesuatu. Dengan mengetahui hakikat segala sesuatu akan membuat seseorang itu menjadi bertakwa. Ketakwaan dimulai dari pengetahuan. Pengetahuan yang mendalam sehingga mengetahui hakikat segala sesuatu, itulah yang disebut ma'rifah. Maka itulah yang akan menghantarkan seorang kepada ketakwaan yang buahnya nanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah meridai hamba, ya hamba yang bertakwa, di dunia diberi keselamatan, di akhirat pun diberi keselamatan. Inilah yang menjadi harapan dan idaman kita semua. Mudah-mudahan dua ayat yang kita pelajari yang menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.